kesempatan kali ini kecuali memuji dan bersyukur pada Allah. Sampai detik ini, sampai saat ini Allah berikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa menjalankan kewajiban kita selaku seorang muslim, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mengakui dan kemudian kita pun diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam hidup kita semuanya. Allah berikan keberkahan dalam harta kita, dalam keluarga kita, dan usia kita. Tentunya Allah berikan keberkahan. Yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, bisa beribadah kembali secara sempurna, secara nyaman, dan yang sedang mencari rezeki Allah lapangkan rezekinya, diberikan kemudahan. Untuk orang tua kita, kakek nenek moyang kita, kaum muslim dan muslimat yang sudah mendahului kita, semuanya kita bacakan. Mudah-mudahan diterima iman Islamnya, diampuni segala kesalahannya, dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah izinkan kita semuanya berkumpul di surganya bersama Rasulullah SAW. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian tentang al-haqiqatu wasyari'ah. Kita masuk pada bab 112. Masya Allah, sebentar lagi mau tamat ya. Semuanya kemarin berapa? 117 kalau nggak salah. Ya, hikam ini. Yang 115. Nah, 3 pertemuan lagi kambing guling. Nggak ada kambing guling, guling-guling sama kambing. Baik, kita lanjutkan bab 112. Al-karamatil lati atahallahu li'ibadihi. Kemuliaan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Nah, kemarin itu kita sudah membahas tentang ada kekhususan yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu. Kekhususan pada orang tertentu pada level paling tingginya apa, Pak? Kekhususan yang Allah berikan kepada orang tertentu paling tingginya adalah, dan ini yang tidak bisa dikasab, yaitu kenabian dan kerasulan. Ya. Ini sudah sepakat bahwa tidak ada derajat manusia yang paling tinggi levelnya kecuali para nabi dan rasul. Dan ini mauhibah. Mauhibah itu dalam artian tidak bisa dikasab. Sekarang orang setinggi-tingginya kesolehan seseorang, setinggi-tingginya ilmu seseorang, tidak akan sampai pada level ini. Sudah ditutup. Ya. Khataman nabiyyin, khataman nabiyyin, penutup para nabi. Dan semuanya sepakat dan ijma semua ulama. Oke. Level bawahnya tentunya adalah kewalian. Ya, kewalian itu menjadi seorang wali, dan Allah berikan kekhususannya dengan karomah. Ya. Nah, ini bisa. Setiap orang punya potensi sini. Jadi kalau kita mengenal dengan wali songo, ya bisa jadi ada ribuan wali gitu. Termasuk mungkin di tempat ini. Tapi nggak tahu kadarnya, kan Allah yang tahu. Ya, Allah yang maha tahu. Nah, itu keistimewaan. Ada lagi di bawahnya adalah orang-orang soleh yang diberikan maunah. Ya, maunah ini adalah pertolongan yang Allah berikan, bahkan bisa jadi pertolongannya di last minute, kata orang itu. Di waktu-waktu terakhir, kemudian Allah berikan pertolongannya. Ya. Nah, semuanya ini adalah kekhususan-kekhususan atau kemuliaan-kemuliaan Allah berikan kepada orang-orang tertentu. Nah,
itu semuanya tidak menghilangkan sifat basyariah. Kemarin itu, kalau masih ingat. Sifat basyari itu adalah sifat aslinya, karakter bawaan manusia, naturalnya manusia itu ya, dia akan berhadapan dengan segala macam dinamika kehidupannya. Bahwa dia akan berhadapan dengan kesulitan, dengan kesenangan, dengan sakit, dengan lapar, marah, ketawa, dan seterusnya. Maka kemuliaan itu tidak menghilangkan karakter-karakter manusiawinya tadi. Nah, kemudian apa model kemuliaan itu? Kalau tadi kan bahasanya itu apresiasi. Bahasanya dia adalah level yang Allah berikan kepadanya itu karena ada usaha yang kemudian dilakukannya. Nah, di sini disebutkan, kata Syekh Ibnu Athaillah, bahwa akramaka bikaromatin salasin. Allah telah memuliakanmu dengan 3 kemuliaan. Ya. Yang pertama, ja'alaka dzakiran lahu. Itu Allah menjadikanmu sebagai orang yang berzikir kepadanya. Walaula fadluhu lam takun ahlan li jiryani dzikrihi 'alaika. Seandainya itu bukan anugerah dari Allah, maka kita tidak akan mampu untuk sekedar mengucapkan asmanya saja, kita tidak akan sanggup. Itu. Jadi ketika umpamanya saat ini kita masih bisa berzikir dengan lisan kita, berzikir dengan hati kita, berzikir dengan anggota tubuh kita, maka sesungguhnya hal itu karena memang murni anugerah dari Allah. Dan itu yang harus kita sadari betul, dan kemudian kita timbul rasa syukur kepadanya gitu ya. Dengan intensitasnya yang mungkin beda-beda ya. Ada yang mungkin ya pas sholat ingatnya, ada yang mungkin pas setelah itu, setelah sholat ditambah lagi dengan zikirnya gitu kan. Jadi posisi yang pertama ketika Allah jadikan sebagai ahli zikir, itu pun adalah anugerah dari Allah. Sekali lagi umpamanya yang punya wiridan, baca setiap hari, baca istighfar 100 kali, baca tasbih, umpamanya ada yang baca istighfarnya Nabi Yunus, umpamanya dia diwiridkan tuh ya. Wirid itu, diwiridkan itu artinya sesuatu yang kemudian jadi kebiasaannya dan dia lakukan istiqomah setiap harinya, maka menjadi wiridan. Maka Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Orang-orang yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah dalam baik laki-laki ataupun perempuan. Maka Allah berikan pujian kepada mereka. Jadi jangankan ingat kepada Allah gitu ya, itu sudah jadi keistimewaan tersendiri. Ketika Allah jauhkan kita dari kemaksiatan sesaat saja, itu pun sudah menjadi karunia dari Allah. Jadi kan gini nih, kalau ibaratkan ya, posisi manusia itu netral ya, netral di tengah-tengah, dia tidak plus dan tidak minus umpamanya. Ketika jadi zikir itu diberikan kemampuan untuk berzikir mengingat Allah, maka seolah pasti otomatis dia akan terhindar dari keburukan intinya. Karena ketika mengingat Allah, sebenarnya mengingat itu bukan hanya sekedar secara lisan ya. Jadi mengingatnya dengan hati, pasti dia akan terhindar dari hal-hal yang negatif. Contoh, orang dia mau nipu, tapi ingat bahwa Allah melarang itu, maka tercegah dari perbuatan nipunya itu. Maka itulah ingat kepada Allah. Entah ada orang korupsi, sebelum korupsi dia bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim, biar korupsinya berkah gitu ya. Gitu. Itu namanya bukan ingat berarti. Ya. Jadi harus dipahami, itu baru secara lisan berarti zikirnya itu gitu ya. Ada yang jangan anggapan, banyak orang yang pemahaman yang keliru, ternyata dia korupsi, setelah itu katanya disucikan dengan berangkatin umroh orang. Jadi korupsinya jadi bersih gitu dengan perbuatan itu. Nah, ada pemahaman sampai seperti itu. Jadi
ahli zikir yang menjadikan, makanya nanti di dalam ayat itu disebutkan surat Al-Ankabut ya. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Gimana gitu ya, kok salatnya bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Itu adalah bahwa coba ketika kita sholat itu kan semuanya teratur gitu kan. Jangankan maksiat itu ya, sedang sholat, yang mubah saja kita tercegah kan. Ini Allahu Akbar, di depan kita ada makanan, emang berani nyomot? Lapar ini kebanyakan panjangan imamnya gitu kan, bacanya kemudian nyomot dulu, nggak berani ya. Hanya secara otomatis dia dengan sholatnya saja dia akan terhindar dari, jangankan yang haram gitu ya, yang mubah pun dia akan tercegah gitu ya. Dia ada terbatasi gitu ya. Karena sih ingin mengajarkan bahwa ketika sholat itu mengajarkan kepada kita bahwa apa namanya, seorang mukmin itu, orang soleh itu, orang beriman itu, kenikmatan yang dia milikinya pun adalah ada keterbatasannya, ada batasannya gitu. Maka tidak melampaui batas. Ini orang yang melampaui batas itu karena dia lupa dengan batasan. Kan itu sebenarnya poin intinya. Makanya ada yang menunjukkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau tadi saya baca di dalam tafsir atau bari, maknanya itu banyak. Makna sholat yang dimaksud sholat itu adalah yang dimaksud adalah bacaan di dalam sholat. Kenapa? Karena bacaan itu yang kita baca, bacaan Al-Quran maksudnya. Bacaan Al-Quran yang kita baca di dalam sholat itu setidaknya mengandung tiga hal. Apa tiga hal itu? Kan ketika kita baca Al-Quran, sebenarnya tidak akan lepas dari tiga unsur atau tiga konten ya, tiga isi. Pertama, Allah melarang, Allah nyuruh. Keduanya Allah melarang, ketiganya Allah menginformasikan. Ya, menginformasikan. Informasi dari Allah itu bisa jadi informasi masalah yang lalu, umat-umat terdahulu, atau informasi yang akan datang. Informasi tentang hari kiamat, tentang surga, tentang neraka, gitu kan. Jadi tidak lepas dari itu semuanya. Nah, ketika kita kemudian membaca itu, terutama di dalam sholat itu, maka sesungguhnya kita sedang mempelajari, sedang mengkaji secara otomatis bahwa kita sedang mempelajari apa yang Allah inginkan, apa yang Allah atur untuk kita. Dan sebenarnya gitu asalnya. Berbeda di luar sholat umpamanya. Kalau di luar sholat kan belum tentu juga sengaja untuk baca, kecuali yang betul-betul khusus terjadwal gitu ya. Dia punya waktu khusus untuk belajar Al-Quran, untuk membacanya, mentadaburnya dan seterusnya. Tapi di dalam sholat secara otomatis karena ada ayat yang dibaca, tidak lepas dari tidak kandungan tadi. Allah menyuruh, Allah melarang, atau Allah menginformasikan. Ya, melalui kisah, itu kan informasi dari Allah kan. Kisah orang-orang yang ribuan tahun yang lalu. Nah, jadi ketika Allah takdirkan kita pada kemampuan untuk bisa berzikir baik secara lisan ataupun dengan hatinya, dan itu yang paling tinggi, maka itu adalah karunia yang agung yang Allah berikan kepada seseorang. Itu. Makanya dulu itu saya pernah Gus Miftah itu kadang kan kontroversial gitu kadang bagi sebagian orang. Nah, jadi bercerita, ini berkaitan dengan ini ya. Jadi jangankan orang zikir tadi kan, zikir itu sudah pada posisi yang plus kan gitu ya. Kalau maksiat itu jadi minus. Tapi kemudian orang yang tadinya minus kemudian bisa kembali kepada netral, ya. Artinya posisi netral tuh tidak baik, tidak buruk umpamanya ya. Tidak melakukan amal soleh atau tidak melakukan maksiat, berarti netral tuh kan, posisi netral. Kalau memang asalnya dalam keburukan kemudian bisa berubah bisa geser pada posisi netral, itu padahal sudah jadi ibadah tersendiri. Maksudnya kebaikan tersendiri gitu ya. Jadi ceritanya gini, beliau itu bilang gini. Beliau kan dikenal suka dakwahnya itu di kafe gitu ya.
di diskotik yang kita juga nggak sanggup. Jadi suatu saat habis ceramah malam-malam ngelewatin tuh lokalisasi gitu, dikenal dipanggilnya itu abah atau siapa gitu tuh. Nah ada abah datang, disamperin itu lagi pada ngumpul, kemudian dia kumpulin mana teman-temannya, dikumpulin ada 100 orang katanya, kalau nggak salah 100 orang. Nah sudah diajak diomongin sebentar, dia tanya, semalam kamu dapat berapa? 200.000 katanya. Oke kayak gini nih, sekarang saya kasih semuanya 200.000, bagiin semua 200.000, tapi setelah ini syaratnya pulang. Suruh pulang. Oke siap, sepakat katanya. Udah jadi kasih semuanya 200.000 tuh. Kalau kali 100 berarti berapa? 20 juta ya. 20 juta. Saya pulang semuanya. Diprotes lah katanya. Ngapain sih harus sedekah sama orang-orang kayak gitu kan? Apa jawab Gus Miftah itu bilang gini, menyelamatkan orang untuk tidak maksiat 1 detik aja itu adalah kebaikan. Apalagi menghalangi orang dalam 1 malam untuk tidak maksiat, bukankah itu kebaikan yang banyak? Jadi cara berpikirnya berbeda. Mungkin orang akan bisa menganggap negatif tentang itu, atau tergantung cara pandangnya gitu ya. Ya walau alam, nanti kan Allah yang akan menilai itu semuanya gitu ya. Nah, jadi apalagi pada posisi itu kan tadi dari minus ditarik ke netral gitu bahasanya. Ya kamu yang biasa maksiat udah nih, ya kasih uang, jangan maksiat lagi gitu. Minimal malam ini gitu. Hanya pada posisi netral dia itu. Nah, apalagi kalau dia bisa menggeser lagi pada posisi yang plus. Jadi ya, jadi punya kemampuan untuk berzikir itu termasuk tadi, karena zikirnya yang sesungguhnya itu pasti akan mencegah dia dari keburukan-keburukan. Sebenarnya secara otomatis akan seperti itu kalau zikirnya itu dengan hati ya. Makanya itu ada zikir yang paling tinggi gitu ya. Makanya usahakan sebenarnya kalau umpamanya kita zikir dengan lisan pun lafadzkan yang sempurna. Jadi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau bisa kedengaran dengan telinga, minimal telinga sendiri. Karena kita sedang mengafirmasi ke dalam diri kita, sedang mendoktrin ya dengan diri kita bahwa kita sedang mengingat Allah, memahasucikan Allah, maka itu masuk ke dalam hati. Makanya ini yang kan paling bagusnya gitu ya. Supaya membantu. Kenapa? Karena hatinya ini masih goflah kan kita ini gitu. Maka harus didorong, bahasanya itu didobrak-dobrak kembali gitu ya dari luar gitu. Sehingga harapannya kan bisa masuk ke dalam hati. Kan kira-kira seperti itu zikirnya ya. Nah, makanya kalau bisa zikir juga jangan apalagi mohon maaf zikir kadang nggak jelas. Artinya kan jadi nanti bingung nih, kamu lagi baca mantra apa lagi zikir gitu kata malaikat itu kan. Jadi sebenarnya ketika dibacakan dengan suara lirih dan jelas itu sebenarnya tadi. Jadi anggota tubuhnya juga ikut merasakan itu ya. Nah ini yang pertama, bahwa Allah kabulkan, Allah takdirkan untuk bisa melakukan itu pun adalah karunia dari Allah. Yang kedua adalah wa ja'alaka madhkuran bihi idh haqqaqa nisbatahu ladaika wa ja'alaka madhkuran indah. Dijadikan, yang kedua adalah dijadikannya hambanya, Allah menjadikan hambanya sebagai orang yang dikenal karena zikirnya. Misalnya disebut sebagai waliullah, kekasih Allah dan sebagainya. Dikenal sebagai ahli zikir, gitu ya. Nah, ini juga artinya berarti kalau kali ini Allah tampakkan kepada orang lain bahwa si anu dikenal sebagai ahli zikirnya. Maka hal ini kan tidak bisa kalau umpamanya nggak istiqomah melakukan sesuatu. Orang itu dikenal dengan sesuatu karena dia konsisten kan. Dia konsisten. Nah, ada orang yang dikenal dengan zikirnya itu, maka itu pun adalah karunia dari Allah. Berarti Allah tampakkan kepada yang lainnya gitu ya.
Ini satu. Yang kedua ya, dia dikenal bukan hanya di sisi Allah, tapi dikenal juga oleh manusia yang lainnya sebagai orang yang baik. Kira-kira seperti itu. Nah, apakah kita ini bisa menceritakan? Saya sering kalau ke anak-anak itu, kalau mau ngukur kita ini kira-kira orang baik apa orang buruk? Saya bilang gini, gampang indikatornya. Jadi kalau orang bergaul dengan kita itu menjadi baik, insya Allah berarti kita ini orang baik. Tapi gara-gara gaul dengan kita malah jadi rusak, berarti udah nggak usah nanya, berarti kita ini rusak gitu. Perlu diperbaiki. Jadi gitu aja. Gampang maksudnya, ini menilai diri sendiri ya gitu ya. Itu indikatornya. Kenapa? Karena kita ini paling mudah kalau nilai orang lain kan gitu. Tapi untuk menilai diri sendiri itu aja indikatornya. Kira-kira kalau orang gaul dengan saya ini makin baik apa makin buruk? Itu aja. Gitu. Makin positif apa makin negatif? Kan gitu. Nah, maka hal ini kemudian akan menjadikan kita itu dikenal dengan apa? Coba umpamanya nih, kalau ada si Anu, kira-kira mukanya si Anu jadi ingat apa kita? Kan gitu. Gitu ya. Nah, kalau ingat si Anu, saya ingatnya sholat. Kalau lihat muka si Anu, ingatnya ngaji gitu ya. Itu mukanya udah kayak Quran aja gitu kan. Umpamanya ada ayat-ayat gitu ya. Ingat aja. Karena memang mungkin itu terus yang selalu diucapkan, selalu dilakukan. Kalau ingat si Anu, Masya Allah saya ingatnya puasanya gitu. Nah, itu. Mana Pak Dedi? Nah, ingat jadi puasa gitu kan. Ini kalau puasa Daud saya ingat Pak Dedi gitu kan. Itu. Ya. Jadi kita akan dikenal dengan apanya? Kalau ingat si Anu, oh ingat orangnya dermawan, orangnya baik, suka bantu, suka menolong. Jadi kita akan dikenal oleh orang itu dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Nah, kenapa ini penting gitu ya? Karena ya selain memang kita untuk hati-hati ya. Ya manusia nggak akan lepas dari kebaikan dan keburukan. Nggak ada yang mulus gitu ya dari kebaikan ataupun dari keburukannya itu. Hanya saja harus punya kemampuan untuk memilah dan memilih. Kalau kebaikan ditampakkan, diketahui oleh orang lain, nggak masalah. Nggak masalah kebaikan itu diketahui orang lain, asal tetap bisa menjaga hati. Dengan harapan, siapa tahu kebaikan ini akan menginspirasi orang lain, akan mendorong orang lain untuk bisa melakukan kebaikan yang sama. Gitu. Berbeda dengan keburukan. Keburukan itu semaksimal mungkin itu ditutupi gitu. Bahkan kalau bisa jangan ngajak-ngajak orang. Kenapa? Lebih susah untuk tobatnya. Makanya dalam hadis itu kan ada bahasanya, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Mujahir tuh. Ternyata ada mujahir. Setiap umatku ini akan dimaafkan oleh Allah. Illal mujahirin, kecuali orang yang mujahir. Mujahir itu yang terang-terangan melakukan maksiatnya, melakukan dosanya. Ditanya para sahabat, siapa yang disebut mujahir itu? Kata Nabi, dia orang yang melakukan kesalahan pada malam hari, kemudian dia ceritakan kepada orang-orang, kepada orang lain pada siang hari. Sudah Allah tutupin aibnya, Allah tutupin kesalahannya, ada peluang untuk bisa kembali kepada Allah, ada peluang untuk kemudian bertobat kepada Allah, tapi sudah dia kadung ceritaan ke orang. Nanti bagaimana kalau orang ngikutin itu? Kan repot tobatnya. Jadi bukan pada posisi sebagai orang munafik, enggak. Bukan itu yang dimaksud gitu ya. Kalau orang munafik itu kan pura-pura baik aja kan gitu, tapi enggak ada niatan. Ini mah ada orang terpeleset, melakukan kesalahan, jangan sampai ada yang kemudian ditampakkan ke orang, bahkan jadi merasa bangga gitu ya. Melakukan perbuatan dosanya itu diceritakan ke orang, termasuk lewat medsos berarti diceritakannya itu ya, dibagikan ke orang lain. Nah, kalau kebaikan itu tadi tersembunyinya atau dinampakkannya itu ada kebaikannya. Tergantung ngelola hatinya kan gitu ya. Kalau sembunyi-sembunyi untuk menjaga itu pun baik.
kalaupun ditampakkan kepada orang supaya dan kita nanti dikenal oleh orang lain dengan apanya, ya silakan tetap menjaga hatinya. Nah, ini kan ini yang apa namanya jadi masalahnya. Maka kemudian sekali lagi kebaikan itu ya silahkan, semuanya baik, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, itu efeknya semuanya baik. Berbeda dengan maksiatan ya. Jadi kalau keburukan itu sekali lagi sebisa mungkin Allah tutupin, ya apa namanya ditutupin, dan kemudian bertobatlah kepada Allah. Karena maksiat itu sebenarnya urusannya itu dengan Allah pada hakikatnya. Allah kan Maha Penyayang, Maha Pengasih pada kita. Banyak dosa kita, banyak maksiat kita, masih deras nikmatnya kepada Allah kepada kita kan. Kan kamu lakukan dosa, kamu jatah napasnya dicabut dulu 2 jam. Kan nggak pernah kayak gitu kan. Itu orang bohong itu tiba-tiba panjang hidungnya kata orang itu kan. Pinocchio kan enggak. Itu saking rahman rahimnya Allah kepada kita gitu ya. Nah, ini artinya kalaupun toh dia memang melakukan ibadah dan kemudian dikenal dengan itu, ya silahkan. Itu pun adalah kebaikan dan tetap menjaga hatinya. Ini yang kedua. Yang ketiganya adalah wa ja'alaka mazkuran indahu fatamamma nikmatahu 'alaika. Ya. Dijadikannya hambanya, Allah menjadikan hambanya sebagai orang yang dikenal di sisinya, hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini udah banyak ibadah sirnya itu. Nah, ini levelnya kalau sudah tinggi kalau kayak gini. Kenapa? Artinya bahwa dia tidak hanya ingin dikenal di hadapan manusia, tapi dia sudah fokus ingin dikenalnya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesendirian dia tetap berzikir, dalam keramaian dia tetap berzikir. Man dzakarani fi nafsihi dzakartu fi nafsi. Siapa yang berzikir kepadaku dalam dirinya, aku pun akan mengingatnya di dalam diriku. Wa man dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin min mala'i. Siapa yang mengingatku dalam keramaian, ya, kata Allah, maka aku pun akan mengingatnya. Maka aku pun akan menyebutnya di dalam keramaian yang lebih mulia dari itu. Maksudnya dari di hadapan siapa? Para malaikat. Ya. Wahai para malaikat, lihatlah hambaku. Jadi termasuk orang-orang yang menghadiri majelis itu kan dimuliakan, disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Si Anu, wahai malaikat, silah hambaku yang namanya Anu. Dia sedang ikut majelis ilmu. Ya. Disebut oleh Allah. Maka kemudian Allah menyebutkan wala dzikrullahi akbar. Dan sesungguhnya mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya. Maksudnya apa? Di dalam tafsir itu disebutkan, kita zikir kepada Allah. Kita zikir itu akan hanya menyebut Allah. Tapi Allah menyebut kita itu lebih besar daripada yang kita lakukan. Kenapa? Karena Allah menyebut kita, karena Allah membanggakan kita itu di hadapan para malaikat. Inilah orang yang tidak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit. Dan itulah mungkin orang kita saat ini harusnya punya orientasinya ke situ. Ya. Itu kalaupun toh umpamanya nggak bisa menjaga hati, takut ria segala macam, perbanyak zikir, namanya ibadah sirriyah. Ibadah sembunyi. Itu ya. Nah gitu. Karena itu yang melatih diri kita untuk ya level sesungguhnya di hadapan Allah kan itu. Ya kita ini. Artinya kita sendirian, ya itu level kita yang sebenarnya. Kalau di hadapan orang kan insya Allah semuanya baik ya. Tapi kalau di hadapan Allah, ya kita sendiri yang tahu level kita ini. Nah, kalau sudah dia bisa menjaga levelnya di hadapan Allah, artinya makanya ada para ulama menjelaskan tentang makna ikhlas itu adalah istiwaul amali fis sirri wal alam. Ikhlas itu adalah sama perbuatan kita ketika rame-rame, ketika sendirian itu sama, nggak berubah gitu. Jadi dia tidak berubah, dia itu tidak baik ketika sedang rame saja. Itu, ya. Jadi baik atau buruknya, baiknya itu ya betul-betul sudah teruji. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti polisi nggak laku cuman, nggak ada orang jahat gitu ya.
Kalau dia dalam hadis itu disebutkan ini level paling tingginya adalah al-ihsan. Nah, mudah-mudahan seringkali ihsan ini levelnya pun pada level ihsan itu. Kenapa ihsan itu level keimanan paling tinggi? Ya, dia nggak perlu lagi pengawasan orang, pengawasan makhluk. Kenapa? Karena sudah Allah tadi yang hadir dalam jiwanya. Gitu ya. Baik. Jam berapa ini ya? Masih setengah jam lagi. Nah, ya, jam 7. Baik. Kita lanjut kepada fikihnya ya. Itu tadi hakikatnya ya, kita melakukan ibadah. Ini hal-hal SOP dan teknisnya. Kitabul buyu ya. Kitabul buyu wa ghairuha minal muamalah. Kitab tentang al-buyu. Buyu itu jamak dari apa? Jamak dari bai'un. Bai'un artinya jual beli. Ya. Nah, ini tentang muamalat. Nah, jadi toharoh sudah dibahas, ibadah sudah dibahas, itu urutan fikih. Dan di kitab-kitab itu hampir semuanya seperti itu. Ya. Jadi toharoh, ibadah, nanti muamalah, ada munakahat, nanti biasanya dibahas tentang hukum menikah, cerai, kemudian dan seterusnya yang berkaitan tolak. Nah, itu gugat, semuanya nanti dibahas. Bab yang paling belakang itu adalah jinayat biasanya. Ya, jinayat itu berkaitan dengan menumpahkan darah, ya, dengan kesaksian. Nah, itu ada jinayat tuh ya. Jinayat itu kalau ada perbuatan, kalau di kita itu apa ya istilahnya, orang membunuh, kriminal ya, perbuatan kriminal atau apa, bukan perdata istilahnya, jadi pidana lah kalau di kita. Nah, kalau umpamanya masalah-masalah di muamalat itu masih hukumnya perdata disebutnya, kalau di dalam apa namanya nanti hukum positif Indonesia, hukum positif di kita itu. Nah, di muamalat. Nah, itu masih perdata ya. Nah, nanti berikutnya jinayat. Biasanya terakhir itu kayak gitu tuh. Urutan apa namanya? Dalam kitab-kitab fikih itu seperti itu. Semuanya dengan segala macam perbedaannya, bahasanya itu sistematikanya seperti itu. Jadi toharoh, ibadah, muamalah, munakahat, jinayat. Ya, itu yang paling akhir. Jinayat itu termasuk perang, itu dibahas di situ. Ya, perang juga ada adab-adabnya, enggak asal jeger-jeger, tembak-tembak, bom-bom gitu. Sebenarnya ada aturannya, SOP-nya. Jadi kalau umpamanya PBB sebelum bikin aturan tentang apa namanya pertikaian ketika dia melakukan apa namanya peperangan gitu ya. Islam itu 14 abad aja sudah ngatur itu semuanya. Gitu. Jadi begitu sempurnanya ya sebenarnya. Kitanya yang masih jauh kita ya mengkajinya. Nah, ini muamalat. Muamalat ini adalah berkaitan tentang transaksi kalau dalam bahasa istilah sekarang itu. Nah, kita akan mempelajari hal yang mendasarnya yang dibahas oleh para ulama dulu, ulama-ulama klasik ya. Kemudian nanti kita akan mengkaji dari sisi fikih kontemporernya, karena sudah banyak yang bergeser sekarang. Ya, contoh ya, saya kasih contoh umpamanya sekarang itu transaksi kan harusnya yang namanya jual beli itu ada ijab dan qabul. Sekarang kan dengan mesin ya, coba beli minuman masukin uang, pencet ini keluar, ada palpi keluar gitu kan. Nah, kita ijab qabulnya masih apa kayak gitu. Nah, itu artinya butuh pembahasan lagi dalam, kan nggak ada dulu yang model-model seperti itu. Beli tiket juga kayak gitu. Sekarang udah nggak pakai orang, masukin uang, butuh tiketnya sekian, ternyata masih ada kembali, keluar juga kembaliannya gitu ya. Itu keren juga yang mesinnya gitu, yang bikin lebih keren pasti ya gitu. Nah gitu, artinya itu kan transaksi gitu ya, transaksi. Nah, bagaimana dengan model-model seperti itu? Itu sudah dibahas. Cuman tadi di dalam pembahasan fikih ulama-ulama dulu, kitab-kitab turos, kitab-kitab klasik tidak ada pembahasan seperti itu, karena belum ada kasusnya gitu. Nah, itu di dalam pembahasan namanya fikih apa namanya
kontemporer. Nanti dibahas satu-satu. Al-buyu'u salah satu asya. Nah, jual beli atau transaksi itu ada tiga jenis ya, jual beli terutama khusus di sini. Ada tiga kategori. Bai'u ainin musyahadatin. Yang pertama adalah menjual beli barang yang sudah ada, musyahadah. Dia memang udah nih ada di depannya nih. Nah, sudah ready. Kalau bahasa sekarang itu apa? Ready stock gitu ya. Ada barangnya. Pajak izin, maka itu boleh. Yang kedua, bai'u syai'in mausufin fi dhimmah. Menjual sesuatu dengan tempo waktu dan klasifikasi yang detail. Apa sekarang istilahnya? Kalau dalam fikih itu namanya bai'us salam. Bai'us salam itu jual beli yang bahasanya itu inden biasanya. Apa? COD? Enggak, ini barangnya itu belum jadi. Order ya. Pre-order. Tapi klasifikasinya sudah jelas. Seperti orang jualan rumah. Ya kan? Dia kan jualan brosur. Yang di klaster-klaster itu. Jualnya brosur kan? Tapi sudah jelas klasifikasinya. Gentengnya apa jenisnya, dindingnya apa. Nah itu boleh apa enggak? Itu disebut dengan bai'us salam. Bagaimana hukumnya? Fajaizun. Itu boleh. Ya. Itu juga boleh. Wa bai'u ainin, dan menjual barang ghaibatin yang tidak ada. Berarti jual apa namanya kalau sekarang istilahnya? Fiktif ya. Barang fiktif, nggak ada barangnya gitu ya. Lam tusyahad, tidak bisa disaksikan, nggak bisa di video call gitu. Nah sekarang itu banyak yang kayak gitu. Kemarin itu ada lagi katanya ada salah satu penerbit yang gulung tikar. Dia mau cuci gudang istilahnya. Itu ada buku semuanya satu rak kayak gitu, dijual 2 juta. Mungkin kalau aslinya itu beli segitu itu bisa 20 juta. Dia sebarin tuh kemana-mana informasi itu, termasuk saya yang percaya itu ya. Cuman saya karena ada banyak pengalaman dibohongin orang gitu ya. Hanya saya bilang saya mau beli. Tapi saya minta syarat saya mau video call. Nggak mau itu orang itu, berarti memang nggak ada barang itu. Dia jualan sesuatu artinya suruh transfer dulu. Nah, minimal setengahnya kata dia. Saya nggak akan percaya kayak gitu itu kalau memang saya bilang saya mau video call, bener ada nggak barangnya gitu. Dan ternyata nggak ada. Kenapa? Karena itu kan di share gitu ya. Saya katanya ini barang terakhir nih, tinggal satu-satunya. Ketika saya mau transaksi, kata dia, ini akan diproses kalau sudah melakukan pembayaran. Ini ke teman saya juga gitu, diproses juga. Pada saya sama-sama teman gitu ya. Jadi tahu dia pesan, dia diproses, saya pesan diproses. Berarti ini sudah bohong. Gitu. Itu berarti kan kebanyak juga kayak gitu. Nah, itu lam tusyahad. Nggak ada berarti namanya jual beli fiktif namanya. Fala yajuz. Udah jelas itu haram hukumnya, nggak ada. Jadi nipu berarti kalau sudah kayak gitu ya. Nah, itu salah satu contoh barang yang tidak ada. Untuk contoh gini nih, termasuk barang yang tidak ada itu barang yang tidak ada dalam genggamannya atau tidak mungkin untuk dalam penguasaannya. Contoh, saya mau jual burung nih, burung bagus. Mana? Itu lagi terbang sono. Burungnya udah terbang itu kemana, nggak bisa ditangkap atau nggak bisa kembali, ya nggak bisa jual kayak gitu. Ini contoh ya. Nah, bagaimana sekarang yang ada istilahnya itu dropship atau istilahnya apa tuh? Ya kan? Dia jual barang orang. Nah, dia jual barang orang seolah-olah itu barang kita. Nah, yang seperti itu bagaimana hukumnya? Itu juga sama dalam pembahasan kontemporer. Apakah itu termasuk
eh, ada barangnya atau itu disebut nggak barang yang tidak ada. Nah, kalau yang sekarang dengan istilah e-commerce itu kan lebih hati-hati sebenarnya karena ada pihak ketiga gitu kan. Jadi ini santai juga harus paham nih istilah e-commerce ini. Jadi jual beli yang tidak langsung kepada pembelinya, ada pihak ketiganya kan. Jadi kalau contoh ya, ini supaya ini santri ini paham nih. Jadi kalau kita beli di Shopee itu, uang itu nggak langsung ke penjual, uang itu ke Shopee dulu, gitu ya, ke Lazada, ke Bukalapak umpamanya. Nanti kalau sudah ada informasi, sudah ada laporan, oh barang sudah diterima oleh pembeli, baru tuh Shopee itu ngasih duitnya ke situ. Nah namanya ini e-commerce. Nah ini kalau ini kan lebih terjaga. Nah sekarang yang banyak pamannya liar itu biasanya di Facebook tuh, Facebook, di IG gitu, jualan kayak gitu. Oh, ini banyak nipunya. Termasuk ada saya apa namanya, ada orang di kampung saya itu dia katanya ini jualan pupuk, lagi susah pupuknya. Kemudian setelah itu ini hati-hati ya maksudnya, karena ini banyak kayak gini nih, jualan pupuk katanya harganya murah dan dia bisa jual lagi, silahkan, udah lisensi. Setelah itu dia transfer tuh, katanya pupuk hanya 10 juta satu kali transaksinya itu. Dia jual, dia bayar dulu 4 juta. Ketika dia bayar 4 juta, ada yang nelpon orang ini. Ini kejadian di kampung saya. Jadi telepon, Pak, saya dari kepolisian. Katanya Anda melakukan transaksi jual beli pupuk ilegal. Nah, pupuk ilegal. Terus gimana? Ya bisa dilaporin. Anda dilaporin ke polisi. Namanya orang kampung kan takut digituin. Terus gimana? Anda harus bayar sekian lagi supaya aman. Diminta 15 juta. Coba itu. Untung laporan, untung cerita gitu kan. Sudah cerita, akhirnya kemudian saya bilang, jangan, itu penipuan. Nggak akan datang orang itu gitu kan. Nggak mungkin datang. Nggak ke polisi, mau datang katanya. Kalau nggak mau disamperin ke rumahnya oleh polisi. Ada kayak gitu. Coba. Orang kampung kan takut digituin itu. Dari Facebook tuh. Makanya rusak banget itu ya. Kayak gitu. Itu maksudnya, itu jual beli fiktif, itu udah jelas haram. Nggak ada itu. Dan niatnya jangan nipu gitu. Ya, maksudnya harus hati-hati dengan transaksi-transaksi kayak gini sekarang itu. Dengan segala macam jenisnya gitu ya. Maka dulu para ulama memberikan panduan-panduan yang mendasarnya itu supaya nanti ketika ada hal yang baru itu nanti kemana masuknya kategorinya gitu ya, tidak akan lepas dari 3 hal ini ya. Nah kira-kira seperti itu. Atau umpamanya dia menjual sesuatu yang berbeda jenisnya dengan apa yang ditampilkan gitu kan. Tadi pesan dulu pre-order gitu ya, ternyata pas datang kok beda dengan yang digambar gitu kan. Ada jual beli lampu umpamanya, digambarnya kok gede gitu, pas datang segede gini gitu kan. Nah itu kalau memang itu tidak sesuai, itu bai'us salam. Tapi kalau tidak sesuai dengan karakteristiknya, hukumnya juga tetap haram gitu ya. Nah itu secara globalnya di situ ya. Nah jadi ada barangnya jelas, keduanya ada yang tadi harus pesan dulu, itu harus sesuai klasifikasi, bukan klasifikasi, spesifikasinya ya, itu harus jelas. Dan yang ketiga adalah barangnya itu tidak ada itu nanti jenisnya akan macam-macam lagi, itu tidak ada itu ya. Seperti umpamanya barang orang dijual juga sama ya, barang orang itu, barang tetangga dijual umpamanya ya, dia nggak ada izin gitu. Nah itu ada syarat-syaratnya, berarti kalau dia belum dalam genggaman dia, itu ada syarat-syaratnya untuk bisa menjual itu. Istilah tadi dropship itu ya harus ada aturan mainnya gitu ya. Nah ini muamalat. Jadi sangat fleksibel, tapi ada dasar hukumnya yang menjadikan hal itu nanti hukumnya haram atau halal gitu ya. Karena al-aslu fil muamalat mubah, asalnya dalam muamalah itu diperbolehkan selama tidak mengandung unsur cuman kurang pas aja. Ada disebutnya itu maghrib gitu, ada nyebutnya maghrib.
Maghrib itu maisir, goror, dan riba. Jadi tidak ada unsur judinya, tidak ada unsur nipunya, dan tidak ada unsur ribanya. Itu ya. Nah, kalau tidak ada unsur itu ya silahkan. Makanya semuanya harus dikaji dulu ya terkait dengan muamalat ini. Nah, kira-kira seperti itu. Ini gambarannya saja. Nanti detailnya insya Allah kita lanjutkan kembali dalam pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada dicukupkan dulu, insya Allah kita lanjut di pertemuan berikutnya. Ini penting ini ya. Sekarang dengan segala macam itu aneh-aneh gitu ya. Kita harus tahu ilmunya. Makanya Umar mengatakan la yabi' fi sukina hada illal mutafaqqih. Jadi jangan ada yang jual beli di pasarku ini, kata siapa? Umar bin Khattab, kecuali orang yang dia paham tentang hukumnya jual beli. Nah, waktu-waktu dia itu ngecek gitu ya ke pasar. Ada orang jual buah-buahan, masukin tangannya. Pas masukin tangannya, kok becek gitu. Berarti dia mencampurkan tuh barang yang bagus dengan barang yang sudah busuk. Nah, banyak kayak gitu. Nah, ini kemudian ke bahasa kita dimarahin sama Umar gitu ya. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan pemahaman yang baik terhadap tuntunan agama gitu ya. Karena ini mungkin termasuk hal yang paling besar dalam kehidupan sehari-hari kita, tidak lepas daripada transaksi. Belum lagi nanti ada transaksi jual beli, selain jual beli ada pinjam meminjam, ada gade, ada segala macam. Itu juga semuanya masuk pada muamalat. Insyaallah kita bahas satu-satu. Baik, itu saja yang untuk sampai hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.